Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi yang dibimbing oleh Pascansa Ripple Hot Kota PA. Dengan saya sendiri Fidria Sari dengan NIM 22360009 Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus korupsi terkenal di Indonesia, yaitu kasus korupsi KTP. Di sini saya mempunyai 3 subbab, yaitu ada latar belakang, modus operandi, dan dampak. Kasus IKTP. Kasus IKTP berpusat pada proyek pengadaan KTP elektronik atau KTP yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah administrasi kependudukan. Proyek ini bernilai 5,9 triliun, namun sekitar 2,3 triliun diduga dikorupsi oleh berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha. Keterlibatan tokoh-tokoh penting, ada Setia Novanto, Ketua DPR RI saat itu, menjadi salah satu tokoh sentral dalam kasus ini. Dia dituduh mengatur penggelembungan anggaran dan pembagian jatah kepada beberapa anggota DPR. Dan yang kedua ada Irman, mantan Dirjen Dukcapil, dan Sugiharto, mantan pejabat Kemendagri, yang juga dijatuhi hukuman penjara atas peran mereka dalam korupsi ini. Latar belakang kasus ini ialah pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan proyek IKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bertujuan untuk memperbaiki sistem data kependudukan dan meningkatkan akurasi informasi warga negara. Proyek ini dianggarkan dengan nilai sekitar 5,9 triliun yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. IKTP diharapkan mampu mengintegrasikan data kependudukan, sehingga memudahkan akses layanan publik serta mengurangi penyalahgunaan identitas. Sayangnya, proyek ini tidak berjalan sesuai harapan. Berdasarkan hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagian besar anggaran dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi dan anggota DPR. Laporan KPK mengungkapkan bahwa sekitar 2,3 triliun dari total anggaran telah dikorupsi, menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Banyak pejabat, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, diduga terlibat dalam pengaturan anggaran serta pelaksanaan proyek ini, termasuk beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah anggota DPR yang memiliki pengaruh kuat dalam pengesahan anggaran proyek. Modus operandi. Modus operandi dalam kasus korupsi KTP melibatkan kolusi dan manipulasi proyek yang melibatkan pejabat pemerintah dan perusahaan swasta. Tahap awal korupsi dimulai dari proses tender yang diatur sedemikian rupa untuk memenangkan perusahaan yang telah dipesan sebelumnya oleh para pejabat. Selain itu, markup atau penggelembungan harga dilakukan dalam berbagai aspek seperti harga bahan baku, alat, dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa perusahaan juga berfungsi sebagai dummy atau perusahaan fiktif yang dibuat khusus untuk memenangkan tender proyek ini. Dana yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dikembalikan kepada para pejabat dan pengusaha dalam bentuk suap. Para pejabat yang terlibat berperan mengarahkan kebijakan proyek dan melobi anggota DPR agar anggaran proyek disetujui dengan imbalan uang suap yang didistribusikan di kalangan tertentu. Peran penting dimainkan oleh tokoh-tokoh dalam DPR yang memiliki pengaruh besar untuk memuluskan rencana ini, yang membuat kasus ini sangat kompleks dan melibatkan jaringan besar. Di sini juga ada dampak. Dampak dari kasus korupsi KTP sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek di Indonesia. Dari segi keuangan negara, kerugian mencapai 2,3 triliun, angka yang signifikan untuk suatu proyek. Kerugian finansial ini berdampak langsung pada rakyat Indonesia yang seharusnya dapat merasakan manfaat dari dana yang dialokasikan untuk proyek ini. Kasus ini juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pejabat publik. Banyak warga merasa bahwa pemerintah kurang bertanggung jawab dan rentan terhadap praktis korupsi, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara. Ini meningkatkan persepsi negatif masyarakat terhadap pejabat publik serta menimbulkan skeptisisme terhadap program pemerintah lainnya. Selain itu, kegagalan proyek IKTP menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan data kependudukan yang akurat yang berdampak pada berbagai layanan publik lain seperti pemilu, kesehatan, dan pendidikan. Banyak data kependudukan yang tidak tersinkronisasi dengan baik dan sejumlah warga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan karena sistem IKTP yang tidak optimal. Ada upaya pemberantasan untuk kasus korupsi IKTP ini. Yang pertama adalah penindakan oleh KPK. KPK menangkap dan memproses hukum banyak pejabat, anggota DPR, dan pelaku swasta yang terlibat bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga internasional. Yang kedua, perbaikan sistem pengadaan. Pemerintah menerapkan
procurement dan audit ketat untuk mencegah manipulasi proyek. Yang ketiga ada pengawasan publik atau kerjasama dengan ICW dan edukasi masyarakat agar berani melaporkan korupsi. Dan yang terakhir, yang keempat ialah sanksi tegas, penerapan hukuman berat, dan pencabutan hak politik bagi pelaku untuk efek jerah. Kesimpulan dari kasus IKTP ini, kasus IKTP mengungkapkan tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia, dari kerugian negara hingga rusaknya kepercayaan publik. Upaya pemerintah dan KPK terus ditingkatkan, namun pengawasan dan transparansi harus diperkuat untuk memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum dan sudah saya baca. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang analisis korupsi kasus IKTP tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.